Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda Ibu semuanya, ketemu lagi di channel YouTube Ibu Suci. Nah, di video kali ini anak-anak kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari video-video sebelumnya. Nah, yang mana kita sudah masuk ke dalam bab 1 tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Kita sudah mempelajari yang bagian A, B, dan sekarang kita masuk ke bagian C. Nah, Ananda semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, Ibu berharap kembali dan mendoakan semoga Ananda Ibu semuanya di rumah sehat-sehat, semoga terjaga dari virus corona yang sekarang sedang banyak-banyaknya. Nah, Ananda semuanya, sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah Ananda semuanya, pada video kali ini kita akan belajar tentang masih bab 1, memahami kedudukan dan fungsi Pancasila, dan kita masuk yang C, menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Nah, Ananda semua, dari yang C ini ada terbagi dua. Nah, yang pertama, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia mempunyai ciri khas atau karakteristik tersendiri yang berbeda dari ideologi lain yang ada di dunia. Ciri atau karakteristik yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila, nah sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengandung pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Oleh karenanya, sebagai manusia yang beriman, yaitu meyakini adanya Tuhan yang diwujudkan dalam ketaatan kepada Tuhan yang Maha Esa dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung rumusan sifat keseluruhan budi manusia Indonesia yang mengakui kedudukan manusia yang sederajat dan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara yang dijamin oleh negara. Yang ketiga, persatuan Indonesia, merupakan perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang mengatasi paham perseorangan, golongan, suku bangsa, dan mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga tidak terpecah-pecah oleh sebab apapun. Jadi lebih mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa daripada yang lainnya. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini merupakan sendi utama demokrasi di Indonesia, berdasarkan atas azas musyawarah dan azas kekeluargaan. Di mana di negara kita di Indonesia lebih mengutamakan musyawarah dan azas kekeluargaan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan salah satu tujuan negara yang hendak mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Nah, Ananda semuanya sila dari Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah. Karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Sila-sila dalam Pancasila merupakan rangkaian kesatuan yang bulat, sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain atau tidak dapat dibagi-bagi. Kita sebagai warga negara harus menunjukkan sikap menghargai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu sikap menghargai nilai-nilai Pancasila adalah dengan mempertahankan Pancasila. Mempertahankan Pancasila mengandung pengertian bahwa kita harus melaksanakan dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mempertahankan Pancasila berarti kita tidak boleh mengubah, tidak boleh menghapus dan mengganti dasar negara Pancasila dengan dasar negara lain.
Nah, Ananda, mempertahankan Pancasila berarti mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika ada yang ingin mengganti Pancasila, berarti mengancam keberadaan negara Indonesia. Jika dasar negara diganti, runtuhlah bangunan negara Indonesia. Oleh karena itu, mempertahankan Pancasila merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan rakyat Indonesia. Apalagi Ananda semuanya sangat harus belajar dengan rajin, belajar pintar-pintar agar bisa mempertahankan Pancasila menjadi dasar negara Indonesia. Nah, kita masuk yang kedua, membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Jadi, di sini Ananda harus berperilaku dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan Pancasila. Pembiasaan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sangat penting dalam berbagai dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini dikarenakan Pancasila merupakan identitas dan jati diri bangsa Indonesia. Pembiasaan tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan keluarga. Nah, Ananda dapat lihat di layar handphone atau di layar laptop Ananda. Ini merupakan sekalian menjadi latihan ya. Ananda bisa kerjakan dari nomor 1 sampai nomor 4. Nah, di sini perilaku yang sesuai nilai-nilai Pancasila yang dapat dilakukan dalam lingkungan keluarga antara lain. Nah, ada contohnya yang pertama, taat dan patuh terhadap orang tua. Silakan Ananda lanjutkan yang B, yang C, dan yang D. Nah, yang kedua, membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah merupakan tempat yang sangat strategis dalam membina dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam perilaku keseharian siswa. Dengan harapan, kelak setelah lulus, mereka memiliki kemampuan yang cukup untuk mengabdikan diri bagi bangsa dan negara. Nah, contoh perilakunya yang pertama ada menaati tata tertib sekolah. Silakan Anda lanjutkan yang B, yang C, dan yang D. Yang ketiga, membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan pergaulan. Perilaku dalam pergaulan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila adalah yang pertama, menghargai pendapat teman. Silakan Ananda lanjutkan yang B, C, dan D-nya. Yang keempat adalah membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat merupakan aspek penting dalam pelaksanaan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini dikarenakan lingkungan masyarakat merupakan unsur penting dari sebuah negara yang berperan dalam melestarikan pandangan hidup suatu negara. Nah, perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila adalah yang pertama contohnya tidak mengganggu ibadah orang lain. Nah, silakan Ananda lanjutkan B, C, dan D-nya. Nah, Ananda, itu dia pembelajaran kita kali ini dan kerjakan latihannya, bisa dikirim di Telegram atau di Google Classroom. Nanti akan Ibu infokan di Telegram. Nah, Ananda, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga Ananda memahami apa yang Ibu sampaikan. Jika ada yang tidak Ananda pahami, silakan Ananda japri saja Ibu. Ibu siap untuk menjelaskan kembali. Nah, sampai di sini dulu video kali ini. Apabila ada kata-kata yang tidak dimengerti, silakan ditanyakan. Di komentar juga boleh. Baiklah, Ibu tutup video kali ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.